kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang paragraf. Dengan saya, Raihan Fahmi dengan NPM 131. Saya Muhammad Syafqar Rizam Tamara dengan NPM Akhir 002. Saya Tiara Reza Saputri dengan NPM Akhir 132. Saya Lucia Fira Widiawati dengan NPM Akhir 017. Saya Hidayah Haji Sandriusi dengan NPM Akhir 116. Saya Zahra Ista Fahira dengan NPM 008. Saya Auliana Putri Wijaya dengan NPM Akhir 076. Saya Tanya Syahira Putri Irwanti dengan NPM Akhir 1046. Saya Ibnu Awardana dengan NPM Akhir 1042. Saya Rafina Dausina Mayati dengan NPM Akhir 013. Saya Safira Gajira Mintana Setio dengan NPM Akhir 037. Paragraf menurut KBBI adalah bagian bab dalam suatu karangan yang mengandung suatu ide pokok dan biasanya penulisannya dimulai dengan garis baru. Ada 3 syarat-syarat paragraf. Yang pertama ada kesatuan. Setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau topik. Fungsi paragraf adalah mengembangkan topik tersebut. Oleh sebab itu, dalam pengembangannya tidak boleh terdapat unsur yang sama dan tidak berhubungan dengan topik atau gagasan tersebut. Yang kedua ada kepaduan. Syarat kedua harus dipenuhi oleh sebuah paragraf adalah koherensi atau kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kesimpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas. Pembaca dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan karena adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Yang ketiga ada kelengkapan. Syarat ketiga pembentukan paragraf yang baik adalah adanya kelengkapan. Kelengkapan paragraf ini diperlukan sebab informasi yang disampaikan dapat tuntas. Untuk itu, kalimat-kalimat pendukung harus dapat memberikan kejelasan kalimat topik. Paragraf dapat dikatakan memiliki kelengkapan jika kalimat topiknya dapat dikembangkan dengan pendukung yang cukup. Selanjutnya ada unsur-unsur penanda kepaduan paragraf. Yang pertama ada konjungsi antar kalimat, yaitu berfungsi menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Contohnya itu namun, akan, tetapi, oleh karena itu, oleh sebab itu, akibatnya, selain itu, di samping itu, dan jadi. Yang kedua ada kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Contohnya adalah ini, itu, sini, dan lain-lain. Dan yang ketiga dan terakhir, yaitu pengulangan kata. Pengulangan kata atau repetisi adalah cara menciptakan kepaduan dengan mengulang kata penting atau kata kunci dalam paragraf. Contohnya seperti kata penyebab. Paragraf berdasarkan kalimat utama. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dari pernyataan umum ke pernyataan khusus atau paragraf kalimat utama di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali oleh pernyataan khusus ke pernyataan umum atau paragraf yang berkalimat utama di akhir. Yang ketiga paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal kalimat dan di akhir paragraf. Empat, paragraf naratif atau deskriptif adalah paragraf yang tidak berkalimat inti. Kalimat-kalimat yang tersebar adalah kalimat inti. Jenis paragraf berdasarkan isi. Yang pertama adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi ide atau gagasan yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat hingga dapat meyakinkan para pembaca. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan gagasan pokok yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan-akan dapat mengalami kejadian tersebut. Yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Jenis paragraf ini bertujuan untuk memberikan penjelasan informasi terhadap para pembaca hingga memberikan mereka wawasan yang lebih luas. Yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang berisi ajakan. Dan yang kelima, paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan bentuk paragraf yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu peristiwa tersebut. Berdasarkan dari pembahasan yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa paragraf merupakan satu kesatuan pikiran yang tersusun dari beberapa kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan. Selain itu, dalam penulisan paragraf, kita harus memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca agar penulisan menjadi efektif. Dengan memahami hal-hal tersebut, kita dapat menulis atau membuat paragraf dengan lebih terarah.